warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam sehat. Apa kabarnya? Untuk pertemuan kali ini, selamat bertemu dengan Ibu Dewi pada mata pelajaran komputer akuntansi. Ya, jangan lupa, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur selalu ya pada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa juga untuk selalu berdoa. Baik, untuk pertemuan kali ini ya, saya ingin mengenalkan dulu mengenai aplikasi komputer akuntansi. Jadi ada beberapa hal aplikasi yang biasa digunakan. Yaitu pertama itu ada aplikasi Acrobat, Jahir, dan ada juga Mayop dan lain-lainnya. Untuk aplikasi komputer akuntansi khususnya di sekolah kita, saya akan memperkenalkan dulu yang namanya Mayop. Aplikasi Mayop itu ada beberapa versi, ada 13, 15, 17, 18, dan 19. Ya, kami mohon untuk kita bersama-sama menyimak apa itu aplikasi Mayop. Ya, di sini aplikasi Mayop accounting software berasal dari negara asalnya Australia ya. Dimana singkatan dari Mayop, MYOB itu M-nya min, Y-nya your, O, au, B-nya bisnis. Min, your, our business. Mayop accounting software yaitu program komputer yang dibuat untuk membantu pekerjaan akuntansi di perusahaan atau di suatu lembaga yang mengacu pada siklus akuntansi ya. Kalau biasanya siklus akuntansi secara manual itu ya, di sini ada bagannya untuk siklus akuntansi. Kalau secara manual itu biasanya ada dokumen-dokumen transaksi yang sudah disiapkan yang akan dicatat. Kemudian dari dokumen transaksi dimasukkan atau dicatat ke jurnal, apakah menggunakan jurnal umum atau jurnal khusus ya. Dari jurnal diinput ke atau dicatat ke buku besar, diposting ke buku besar. Diposting ke buku besar. Dari buku besar itu akan diperoleh neraca saldo ya. Neraca saldo. Dan langkah selanjutnya ada jurnal penyesuaian. Seterusnya akan dicatat atau penyelesaian neraca lajur. Neraca lajur. Kemudian dari neraca lajur diproses ya. Input di dalam neraca lajur itu ada neraca saldo, ada ayat penyesuaian, kemudian neraca saldo setelah disesuaikan, kemudian ada
kolom laba rugi, kemudian neraca. Nah, dari neraca lajur itu akan menjembatani proses selanjutnya, itu laporan keuangan yang terdiri dari minimalnya ada laporan laba rugi, neraca akhir, laporan perubahan modal, arus kas, dan lain-lain. Setelah itu langkah selanjutnya jurnal penutup. Jurnal penutup dan ayat penyesuaian nanti diinput ke buku besar lagi, dan pada akhirnya akan memperoleh neraca saldo setelah tutup buku. Kemudian selanjutnya jurnal pembalik. Setelah itu untuk yang terakhirnya neraca saldo setelah tutup buku yang menjadi neraca awal di tahun atau awal tahun berikutnya. Nah, itulah siklus akuntansi yang dilakukan secara manual. Baik, sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana cara kerja aplikasi komputer akuntansi atau Mayop. Biasanya seperti ini ya. Nah, prosedur kerja Mayop itu hanya ada beberapa langkah ya. Kalau kita menginput dari data transaksi ke aplikasi Mayop, langkah pertamanya membuat data perusahaan dulu ya, menginput data perusahaan. Langkah kedua, entry saldo. Ini entry saldo. Dan langkah ketiga, entry bukti-bukti transaksi yang sudah disiapkan ya, dokumen-dokumen transaksi yang akan kita input. Kemudian langkah selanjutnya, setelah entry transaksi sudah kita input, cetak laporan ya. Namun sebelum mencetak laporan, entry dulu ya, langkah keempatnya entry data penyusian, baru itu cetak laporan. Oke, cetak laporan. Jadi untuk prosedurnya cukup singkat kalau dibandingkan dengan yang manual. Oke, begitulah secara singkat pengenalan aplikasi Mayobi. Jadi nanti kita bisa menggunakan salah satu dari versi Mayobi yang ada. Nah, misalnya langkah pertama ya, tadi membuat data perusahaan ya, menginput data perusahaan. Kalau data perusahaan itu meliputi identitas perusahaan, periode akuntansinya, cara membuat bagan akun, kemudian penyimpanan data, membuat bagan akunnya, mengatur link account, menghapus akun yang tidak diperlukan, kemudian membuat kode pajak, membuat nama produk, membuat nama pelanggan, membuat nama pasok. Nah, itu langkah pertama dalam aplikasi Mayobi. Setelah langkah pertama baru diikuti dengan langkah-langkah berikutnya seperti entry saldo, entry bukti, entry bukti transaksi, entry data penyesuaian, seterusnya cetak laporan yang terakhir. Oke, demikian. Semoga bisa dipahami sedikit demi sedikit mengenai pengenalan komputer akuntansi. Sampai sini, nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Ya, jangan lupa untuk selalu tetap belajar. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.